Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Ya, ini salah satu dari 3 bersaudara. Ini yang tipe standarnya. Karena ada Vitara yang 4x4, Escudo yang menengah, dan ini yang standarnya yaitu Suzuki Sidekick. Nah, kebetulan mobil ini tahun 2000, platnya G, pajaknya bulan 3 aktif. Jadi ini G-nya Pekalongan. Nah, kebetulan hari ini kan kita review dari kondisi dari mobil ini, Lur. Karena kita nggak review dari spesifikasi. Masalahnya hari ini kan mobil ini kan kita jual. Siap. Gitu. Ini kita tawarkan kepada Anda semua. Nah, bagaimana kondisi dari mobil ini kita akan cek secara kondisinya bagian per bagian. Jadi nanti nggak ada yang miss. Kalaupun ada yang terlewat dari saya hari ini, Anda bisa nanti hubungi nomor yang ada di WhatsApp. Itu nanti kita taruh di deskripsi. Di situ nanti nego-nego, mau tanya spesifikasi mobil ini dan yang lain-lain bisa. Ataupun sekedar curhat-curhat juga boleh. Nggak masalah, nggak cuma sekedar nego-nego, tapi tanya seputar mobil apapun boleh gitu. Karena kita nah, kebetulan itu nanti ngobrolnya sama Mas Fuad. Oke, kita untuk review kondisi dari mobil ini. Kalau untuk gambaran secara muter bodi keseluruhan, mobil ini masih ngaleng. Jadi kelihatan tongkrongan dari depan aja udah simetris. Ya, simetris ya. Jadi tegak banget gitu, tegap gitu. Udah kelihatan. Biasanya kalau mobil agak sender-sender gitu, dia ada bermasalah dari kaki-kaki. Kalau ini kita coba tadi jalan, kaki-kakinya masih empuk, masih nyaman. AC juga dingin gitu. Tapi di luar itu kan kita harus cek bodi, Lur. Karena khawatir kalau yang namanya mobil ini kan udah 20 tahun 2000. Bisa terjadi dia ada bekas insiden, bekas nabrak, terkena banjir dan lain-lain. Itu yang perlu kita tahu dari kalau kita mau ngecek mobil bekas gitu kan. Teman-teman otomatis kan kalau mau beli mobil bekas harus dicek dulu. Warnanya biru metalik dan pajaknya ini tahun kemarin 1.126.000 dan sudah dibayar cash. Nah, kalau untuk lampu-lampu ini masih kanan kiri masih pakai Koito asli Japan, Lur. Orisinal ya? Ya, masih orisinil asli Japan. Koito kanan kiri, grill juga masih rapi, ada kisi-kisi seperti ini juga masih rapi. Catnya juga masih bagus. Ini kalau cat keseluruhan masih glowing, masih mantep lah, masih enak dilihat. Cuman ya memang ada beberapa spet bagian-bagian tertentu. Nanti kita tunjukkan. Cuman nggak naik dempul, jadi dia cuman spet aja, masih tetap ngaleng. Ya gitu. Nah, untuk kap mesin ini masih ngaleng. Ya seperti saya bilang tadi, muter. Kenapa harus saya ketok? Karena pastikan kita ketok buat biar teman-teman itu sama-sama denger. Nah, nyaringnya senyaring apa gitu, kaleng dari Suzuki Sidekick ini. Kalau untuk kap mesin ini masih ngaleng, masih bagus. Kemudian celah-celah seperti ini juga masih bagus, masih rapi, nggak ada sender. Bumper juga masih utuh. Ya, ini ada ngerut sedikit, ngerut sedikit bagian sini. Ya, cuman ini bumpernya masih aman, nggak masuk ke dalam. Jadi ini masih lurus, masih celahnya masih bagus gitu. Untuk bagian bumper depan dan kap mesin ini masih oke. Kemudian kalau dari bodi samping ini juga ngaleng, atas bawah, samping juga masih kelihatan bagus. Di sini ada ratingnya agak kusam, tapi ini masih yang originalnya, masih asli. Terus kemudian ke samping, nah ini untuk plat-plat seperti ini masih bagus. Nah kalau untuk kayak Escudo Vitara Sidekick sendiri kan pakai talangnya seperti ini. Talangnya unik ya? Nah talangnya unik gitu. Cuman harus kita perhatikan ini rawan getas. Rawan getas kalau dia jarang, kalau dia jarang masuk garasi, biasanya dia getas gitu dan dia gampang kayak ngapur gitu loh, Lur. Pecah-pecah. Nah ini masih utuh, masih bagus dari depan sampai belakang talangan. Beda kayak Suzuki Futura ya, carry biasanya seperti itu, talangannya kan besi. Nah, ini pakai karet. Nah, karena ini tipenya udah tipe Jeep. Untuk bannya ini pakai ring 15, velgnya sudah pakai velg alloy ya, 235/70. Nah, bannya ini agak gede jadi kelihatan lebih gagah. Kalau yang standarnya kayaknya lebih kecil dari ini, Lur. Jadi kelihatan mobilnya kurang gagah. Kalau ini kan dia rata bodi. Nah, kalau lihat mobil itu rata bodi kayak gini, bannya itu lebih keren, lebih ganteng, nggak terlalu masuk ke dalam, apalagi Jeep gitu. Nah, untuk lanjut ke bodi, celah-celah pintu seperti ini masih rapi, pintunya juga masih ngaleng. Nah, masih ngaleng sampai ke belakang. Nat-nat seperti ini juga masih dalam. Nah, sampai ke belakang. Nah, kalau untuk bodi ada spet dikit bagian sini, cuman di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ya kalau di awam sebenarnya juga nggak terlalu kelihatan, Lur.
Di kasat mata nggak terlalu kelihatan, cuman ya namanya Dari jauh sih agak kelihatan. ya kalau dari mungkin agak kelihatan gitu. Stiker Draguan ini masih ada. Jadi ini yang sidekicknya yang tipenya yang Draguan. Jadi ada perbedaan sedikit sama yang tipe standarnya. Jadi dia udah pakai power window dan power steering juga. Kemudian untuk plang bagian bawah seperti ini juga dia masih utuh. Kayaknya kalau untuk sidekick Escudo kan dia agak riskan daerah sini lur. Karena dia gampang kemasukan air gitu. Jadi kalau kurang kurang teliti habis nyuci nggak dibersihin daerah-daerah sini nih biasanya dia agak keropos, tapi untuk ini dia masih utuh ya. Kalau poin-poin untuk kayak mobil Escudo sidekick seperti ini kan dari bagian bawah seperti ini sama kolong, terus kemudian sasis. Kalau sasis kelihatan lur. Nah untuk kerutan bagian sasis kayak gini ini masih terlihat jelas. Jadi ini untuk yang sebelah kiri ya, untuk kiri dan kanan ini masih utuh untuk sasis depannya. Biasanya kalau mobil itu bekas nubruk, kalau dia parah itu sampai ke kerutan itu sampai ke sasis dia kena. Terus dari list-list seperti ini karet-karet pintu seperti ini juga rawan. Kalau ini yang udah terjadi bocor alias udah getas, dia biasanya air masuk ke dalam, bikin karat juga di pintu. Itu efeknya yang daerah sini dia sering karatan. Nah ini untuk list-list bagian pintu masih bagus, nggak rembes air. Kemudian pilar C ini masih bagus juga untuk pilar C-nya. Pilar A, B, C masih bagus. Sampai ke bumper belakang. Nah, kita lanjut untuk bumper belakang. Bumper belakangnya masih cukup bagus, masih mulus, nggak ada bekas nabrak atau nggak bekas insiden, nggak ada. Ini ada tambahan antena seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian belakang. Untuk pintu belakang masih kaleng, hanya ada bagian sebelah sini ini kayaknya udah ada sepetan. Tapi warnanya nggak terlalu kelihatan lur. Jadi ini sepetannya dia bagus. Gitu. Terus, nah ini karena dia kan sidekick, jadi dia nggak ada rear wiper bagian belakang. Nah, kalau untuk Escudo sama Vitara itu dia ada rear wipernya. Dan ini kosong karena ini tipenya sidekick alias tipe standarnya. Kemudian talang sampai belakang ini yang sebelah kiri, talang sampai belakang seperti ini. Nah, ini juga masih rapi. Untuk atap gimana lur? Aman ya. Nah, untuk atapnya masih aman. Kalau yang sebelah kiri, nah boleh di shoot untuk yang sebelah kiri. Nah, daerah sini juga ada sedikit sepet. Oke. Ada sedikit sepet untuk daerah sini. Kelihatan nggak di kamera? Enggak terlalu ya. Nah, tipis ya. Kalau intinya untuk bodi keseluruhan sih masih ngaleng. Nat-nat seperti ini juga masih ketemu, masih dalam, masih lempeng. Celah-celah pintu juga masih rapi. Kemudian ya bagian-bagian risplang bawah ini juga masih utuh, nggak ada keropos. Ini sama kayak yang sebelah kanan nggak keropos juga. Kalau untuk yang bagian belakang coba bagian selebor. Nah, itu di shoot. Ya. Oke. Selebornya ini lekukannya masih utuh, nggak ada keropos untuk bagian selebor gitu. Terus nanti kita coba cek lantai, kita masuk ke dalam ya. Yang jelas ini untuk bagian bodi keseluruhan insya Allah masih kondisi ngaleng. Ada sepet-sepet sih beberapa bagian, cuman ya wajar. Tahun 2000 ya, alias 20 tahun. Kalau untuk ini kan sudah power window, keempat-empatnya power window insya Allah masih bagus. Pintunya juga masih jelek. Oke, sekarang berarti kita lanjut ke interior. Nah untuk depan kiri ini dia door trimnya udah beda yang sama yang bukan tipe Draguannya ya. Kalau yang sidekick itu saya pernah lihat nggak pakai power window, jadi dia kayak kotak-kotak. Nah gitu ya? kayak untuk ininya masih dia pakai ontelan. Oh, iya. Nah ini udah power window, jadi door trimnya dia udah bagus kayak gini, nggak cuman rata doang. Ini untuk pilar-pilar seperti ini nih juga kondisinya masih bagus, masih aman gitu. Terus interiornya masih rapi, masih kenceng, nggak ada bunyi, nggak ada kendor-kendor. Nah ini masih bagus. Cuman untuk jok, emang jok depan ini sebenarnya dia masih ori untuk senderannya seperti ini ya. Tapi untuk jok bawahnya ini dia untuk yang kiri agak sobek seperti ini ya. Bukan agak sobek lagi, ini sobek lur. Nah ini sobek, seratnya berudul dan yang kanan itu udah di red trim, tapi red trimnya sayang warnanya beda. Harusnya kalau yang seperti ini red trim sekalian sih, biar lebih keren gitu. Cuman tapi ya bentuknya masih sempurna ya. Betul, cuman emang agak sayang ya, namanya jok ori itu biasanya dia itu lebih nyaman. Kalau kita pakai lebih nyaman, jadi dia nyerap keringet gitu loh, jadi nggak panas bagian ini punggung. Nah ini untuk sileran bagian pintu ini juga masih utuh, jadi intinya mobil ini nggak ada bekas insiden dari samping gitu, jadi masih utuh. Untuk yang sebelah kiri juga sama, silerannya juga masih utuh, sama kondisinya kayak yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan, nah ini sama udah pakai yang power window seperti ini. Nah ini untuk ke power window keempat-empatnya
masih normal. Kemudian untuk dashboard yang sebelah kanan nggak ada yang patah, nggak ada yang retak, ini masih cukup bagus. Setirnya juga nggak speleng karena ini kan udah power steering ya. Terus indikator speedo ini ya kayak RPM, kemudian speedometer, kemudian apa namanya indikator bensin sama indikator suhu itu masih semuanya masih berfungsi. semuanya masih berfungsi secara normal. Nah, ini untuk yang pintu belakang kita cek juga untuk silerannya. Ini masih kondisinya masih utuh seperti ini, hanya ada sedikit ya, sedikit mau karat seperti ini nih. Nih kondisinya seperti ini. Untuk bagian belakang ini juga masih rapi, bagian door trim. Kemudian untuk jok belakang kondisinya masih lebih bagus daripada yang depan, Lur. Ya, ini kondisinya seperti ini, masih dipertahankan bludrunya, cuman nggak kayak yang depan. Yang depan itu ada yang sobek. Kalau yang belakang masih cukupan rapi. Untuk plafon seperti itu juga kondisinya masih rapi, nggak ada yang sobek, nggak ada yang turun. Untuk bagian ini bagian tengah ya. Nah, untuk bagian pintu bagian belakang, pintu bagian belakang seperti ini juga silerannya masih utuh, nggak ada. Intinya mobil ini nggak ada bekas insiden dari depan, samping, dan belakang gitu. Nah, ini untuk bagian bagasi belakang. Jadi ini karena dia tipenya Jeep seperti ini, dia bagian bagasi belakangnya seperti ini, longgar. Jadi belakang bagasi nggak tiga gitu. 3 baris, 2 baris. Nah, ini cuma 2 baris gitu ya. Nah, kita cek juga untuk pintu yang sebelah kiri. Nah, untuk pintu yang sebelah kiri sama, silerannya juga masih utuh dari atas sampai ke bawah. Door trimnya juga masih cukup rapi. Nah, kurang lebih seperti itu ya dari bodi, interior, kemudian pintu-pintu dan yang lain-lain. Ini semuanya masih keseluruhan masih bagus, nggak ada bekas insiden. Nah, sekarang tinggal kita buka kap mesin, kita cek untuk kap mesin sama tulangan depan itu apron-apronnya, sekalian kita cek untuk mesinnya. Kita nanti starter. Kita buka kap mesinnya, sekalian kita cek untuk sileran-sileran bagian ini ya, bagian kap mesin. Nah, untuk kap mesin silerannya ini masih utuh dari kanan dan kiri sampai ke bagian depan. Intinya untuk kap mesin ini aman ya, nggak ada bekas insiden, nggak ada peot atau nggak ada bekas perbaikan. Untuk bagian depan dan apron depan ini juga masih kondisinya masih utuh, masih bagus. Untuk slebor ini masih rapi, nggak ada yang keropos. Sampai ke bagian belakang itu masih rapi, nggak ada yang keropos juga. Cuman ini untuk filter udaranya, nah ini perlu diganti kayaknya. Ini made in sendiri nih, bikinan sendiri. Jadi sebenarnya ini kurang rapi lah untuk. Tapi diganti ada itu ya? Ada untuk gantinya ada. Dan ini kan mesinnya dia 16B, Lur. Jadi ini mesinnya sama kayak yang dipakai sama Baleno 1600 cc. Untuk spare part nggak usah khawatir, mobil ini spare partnya banyak. Terus kemudian untuk bagian mesin ini nggak ada yang rembes, alias mesinnya masih kering. Mesinnya masih kering untuk yang sebelah kanan itu, bawah manifold, yang sebelah kiri juga masih kering sampai ke bagian bawah. Kalau untuk kayak komponen AC seperti ini, kompresor juga masih bersih, masih kering. Bawahnya itu ada power steering, juga nggak ada bocor oli, Lur. Intinya mobil ini dalam kondisi aman dan siap pakai. Coba sekarang kita dengerin suaranya starter, coba, Lur. Nah, dari raungannya aja udah kelihatan, udah kedengeran maksudnya. Raungan kelihatan, udah kedengeran kalau mesinnya ini normal. Jadi ketika digeber nggak ada suara ngitik atau nggak ada suara metal gitu. Ini masih aman untuk halus ya, mesinnya masih halus. Sekarang kita cek olinya juga. Nah, ini kan kondisi mesin hidup ya. Kondisi mesin hidup. Intinya olinya masih nggak di bawah garis ya. Cuman kalau ngecek oli sebenarnya sih dalam kondisi mesin lagi mati ya. Cuman ini yang maksudkan kalau kita cabut stick oli seperti ini, intinya oli ini jangan sampai warnanya coklat ya. Kalau warna coklat itu tandanya dia udah tercampur sama air radiator. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, sekarang coba digeber, kita cek untuk knalpotnya ada ngasep putih nggak gitu. Terus nah ya, yuk tes. Nah, oke. Intinya untuk asap knalpot itu nggak ada asap putih. Jadi untuk mesin dari suaranya udah enak, kemudian dari apa namanya tadi olinya juga normal, kemudian nggak ada asap putih.
Jadi intinya dari mobil ini, kesimpulannya mobil ini siap pakai. Dari mesin bagus, kemudian dari bodi juga masih ngaleng, muter walaupun ada spet di beberapa bagian. Kemudian kalau dari kaki-kaki masih normal, AC-nya dingin, panel-panel speedometer masih berfungsi dengan baik. Untuk power window kanan kiri belakang juga masih berfungsi secara normal. Oke, mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.